Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rabiah dengan NIM 118260007. Kali ini saya akan membahas materi tentang lipid. Meliputi struktur dan fungsi lipid, kemudian metabolisme lemak, dan sintesis lemak. Lipid berasal dari kata lipos yang artinya lemak. Lipid merupakan senyawa organik yang bersifat nonpolar. Macam-macam lipid secara garis besar yaitu ada lemak, kemudian fosfolipid, dan ada steroid. Pertama, kita membahas lemak. Sel lemak atau adiposity berisi molekul lemak yang disebut trigliserida. Trigliserida bisa dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan 3 buah asam lemak. Asam lemak merupakan molekul sederhana yang hanya memiliki rantai hidrokarbon dan gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Asam lemak memiliki variasi bentuk. Ada yang semua ikatannya rantai tunggal dan ada yang memiliki ikatan rantai ganda. Asam lemak yang memiliki ikatan rantai tunggal disebut asam lemak jenuh, dan asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda disebut asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh memiliki dua bentuk, yaitu bentuk trans dan bentuk cis. Pada bentuk trans, kedua atom hidrogen pada ikatan rangkap ganda berada pada sisi berlawanan, sehingga bentuk asam lemak ini tetap lurus. Berbeda dengan bentuk cis, kedua atom pada rantai ganda berada pada sisi yang sama, sehingga bentuk asam lemak ini membengkok. Sehingga dapat disimpulkan asam lemak memiliki bentuk variasi, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh trans, dan asam lemak tak jenuh cis. Yang kedua yaitu fosfolipid, terdiri dari gliserol, 2 buah asam lemak, ditambah dengan gugus fosfat. Struktur fosfolipid terdiri dari bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala dan ekor ini memiliki dua sifat yang berlawanan. Bagian kepala yaitu hidrofilik atau suka mendekati molekul air, sedangkan bagian ekornya hidrofobik atau artinya ia akan menjauhi molekul air. Yang ketiga yaitu steroid. Steroid merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin, ditambah dengan rantai samping yang bervariasi. Steroid yang ditemukan dalam tubuh yaitu kolesterol. Kolesterol dapat diubah menjadi steroid lainnya, seperti hormon progesteron, testosteron, dan lain-lain. Fungsi lipid. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Lipid dapat menjadi sumber energi yang setara dengan 2 kali energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Yang kedua yaitu cadangan penghasil energi. Energi disimpan dalam bentuk lipid, yaitu pada sel adiposa. Yang ketiga yaitu sebagai hormon. Misalnya yaitu progesteron dan testosteron. Yang keempat yaitu pelarut beberapa vitamin. Misalnya A, D, E, dan K. Yang kelima yaitu berperan pada regulasi proses biologi pada manusia. Yang keenam yaitu isolator panas. Lemak disimpan di bawah kulit sebagai isolator dari suhu yang ekstrim, yaitu suhu yang rendah, seperti pada beruang kutub. Yang ketujuh yaitu pelindung organ penting. Yang kedelapan yaitu ciri kelamin sekunder, dan yang kesembilan yaitu bahan penyusun, yaitu sebagai membran sel dan lipoprotein. Metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentuk lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentuk trigliserida. Metabolisme lemak terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Katabolismenya yaitu beta oksidasi dan anabolisme biosintesis. Beta oksidasi merupakan proses degradasi oksidatif asam lemak menjadi asetil-CoA. Tahapannya terdiri dari pemecahan asam lemak menjadi beberapa jaringan yang memproduksi energi. Proses katabolisme asam lemak yaitu 1. Transportasi asam lemak ke sitosol sel lalu mengalami proses aktivasi. 2. Proses oksidasi karbon beta ke gugus karbonil. 3. Perombakan 2 segmen karbon yang memproduksi asetil-CoA. 4.
Proses oksidasi asetil-CoA menjadi karbon dioksida pada siklus trikarboksilat. 5. Transportasi elektron dari elektron karir ke rantai transport elektron pada fosforilasi oksidatif. Sewaktu asam lemak telah memasuki sel, kemudian mengalami aktivasi dengan penambahan gugus CoA oleh enzim FACS, akan menghasilkan asil CoA dengan rantai panjang. Rantai panjang asil CoA berubah menjadi asil kartinin rantai panjang oleh CPT1. Hal ini membuat kemungkinan bagian asam lemak mengalami transportasi melewati membran mitokondria via kartinin translokase. Asil kartinin rantai panjang ini kemudian mengalami konversi kembali menjadi asil CoA rantai panjang oleh CPT2 pada membran mitokondria dalam. Rantai panjang asil CoA masuk ke tahap beta oksidasi asam lemak. Proses ini menghasilkan satu asetil-CoA dari tiap siklus beta oksidasi asam lemak. Asetil-CoA ini lalu masuk ke siklus asam trikarboksilat pada mitokondria. Langkah-langkah beta oksidasi yang terjadi antara lain asil lemak CoA dikonversi menjadi enoil CoA, enzim asil CoA dehidrogenase. Kemudian enoil CoA lalu dikonversi jadi hidroksil CoA oleh enzim enoil CoA hidratase. Kemudian hidroksiasil CoA dikonversi jadi ketoasil CoA oleh enzim hidroksiasil CoA dehidrogenase. Kemudian ketosil CoA lalu diputus jadi asetil CoA dan asam lemak yang sisa. Selanjutnya, asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs dan membuat energi. Sementara itu, sisa asam lemak akan mengulang kembali fase dari awal untuk memproduksi asetil-CoA yang lain. Perlu diketahui bahwa setiap asam lemak akan dipecah setiap 2 atom C. Karena setiap jenis asam lemak memiliki atom C yang bervariasi, maka jumlah asetil-CoA yang dihasilkan berbeda-beda. Biosintesis asam lemak dikatalisis oleh asam lemak sintase. Proses ini terletak di sitoplasma. Enzim memerlukan asetil-CoA sebagai pengantar molekul. NADPH dan H+ digunakan sebagai agen produksi dalam proses ini. Asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbon. Sintesis asam lemak terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap pemanjangan. Tahap pertama yaitu sintesis asetil ACP dan malonil ACP dari asetil-CoA. Langkah awal ini melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonil untuk membentuk sebuah percusor 4 karbon. Tahap kedua yaitu tahap pemanjangan. Produk dari kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan asil ACP. Asil ACP berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonil ACP sebagai donor 2 karbon. Malonil ACP merupakan substrat utama untuk biosintesis asam lemak. Reaksi karboksilasi ini dikatalisis oleh enzim biotin. Aktivasi HCO3 membentuk karboksibiotin bergantung pada ATP. Reaksi ini diikuti dengan transfer karbon dioksida ke asetil-CoA membentuk malonil CoA. Langkah kedua dalam sintesis malonil ACP adalah pengangkutan separuh malonil dari koenzim A ke ACP. Reaksi ini dikatalisis oleh malonil CoA ACP transakilase, yaitu untuk mengubah asetil-CoA menjadi asetil ACP. Selanjutnya, reaksi awal sintesis asam lemak. Dalam reaksi ini, unit 2 karbon dari asetil-CoA ditransfer ke enzim di mana ia berikatan kovalen dengan tioster. Enzim kemudian mengkatalisis pengangkutan unit 2 karbon ke ujung malonil ACP membentuk 4 karbon intermediate dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya, reaksi pemanjangan sintesis asam lemak. Untuk mempersiapkan reaksi kondensasi selanjutnya, bagian 3 ketoasil yang teroksidasi harus dikurangi menjadi bentuk asil dengan transfer elektron dan proton ke posisi atom C ketiga. Dalam pengurangan pertama, keton diubah menjadi alkohol. Langkah kedua adalah penghilangan air oleh dehidratase menghasilkan ikatan rangkap. Reduksi kedua menambahkan hidrogen untuk menciptakan gugus asil yang tereduksi. Produk akhir dari dehidrasi dan reduksi ini adalah asil ACP yang memiliki 2 karbon lebih panjang. Selanjutnya, aktivasi asam lemak. Pada langkah aktivasi ini, mereka akan diubah ke tiosters dari koenzim A dalam reaksi ATP dependent yang dikatalisis oleh asil CoA sintetase.
Pirofosfat yang dilepaskan pada reaksi ini dihidrolisis menjadi 2 molekul fosfat oleh pirofosfatase. Akibatnya, 2 ikatan fosfoanhidrid atau setara dengan 2 ATP dibutuhkan untuk membentuk tioster-CoA dari asam lemak. Terakhir yaitu perluasan dan penjenuhan asam lemak. Jalur sintesis asam lemak tidak dapat membuat asam lemak yang lebih panjang dari 16 atau 18 karbon. Asam lemak yang lebih panjang dibuat dengan memperpanjang pametoil-CoA atau steroil-CoA. Enzim yang mengkatalisis ekstensi tersebut dikenal sebagai elongases dan mereka menggunakan malonyl-CoA sebagai sumber dari 2 karbon pemanjang. Sebagian besar sel-sel eukariotik mengandung berbagai desaturases yang mengkatalisis pembentukan ikatan rangkap sejauh 15 karbon dari ujung karboksil asam lemak.